Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fathatun Nisa dengan NIM 2214365, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Asuransi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawan SME. Materinya itu mengenai teori produksi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang definisi produksi. Sebelum kita membahas apa itu teori perilaku produksi dan lain-lain, di sini saya akan menjelaskan definisi produksi. Nah, apa sih produksi itu? Nah, produksi yaitu suatu kegiatan memproses input faktor produksi menjadi suatu output. Definisi lain yaitu produksi merupakan konsep arus atau flow concept, menyatakan bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah sama sekali. Nah, setelah kita tahu apa definisi produksi itu, nah, untuk slide selanjutnya tuh di sini akan membahas mengenai fungsi produksi. Nah, produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi itu disebut dengan fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi itu tuh kegiatan produksi yang mempunyai landasan teknis. Gitu. Nah, fungsi produksi juga merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Nah, atau bisa lebih jelasnya itu seperti ini. Fungsi produksi adalah fungsi matematik yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya nih, ekonomi menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Fungsi tersebut itu mewakili batas keluaran yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi masukan yang dimungkinkannya. Fungsi ini tuh berguna untuk menentukan berapa banyak keluaran yang harus mereka hasilkan. Dan untuk mencapai output itu, kombinasi input mana yang harus mereka gunakan gitu. Terus slide selanjutnya itu menyatakan bahwa fungsi produksi secara sistematis itu dapat dinyatakan Q sama dengan F dikali L, K, L, R, dan T. Nah, untuk Q itu tuh jumlah output atau hasil produksi. Sedangkan K itu modal atau kapital. L itu tenaga kerja atau biasa disebut dengan laba. Nah, R itu kekayaan alam atau raw material. Nah, sedangkan T itu teknologi. Nah, bisa menjadi catatan atau notes di dalam fungsi produksi secara matematik itu dinyatakan bahwa perlu diketahui nih bahwa teknologi itu tidak dianggap sebagai faktor produksi. Jadi, sebenarnya fungsi produksi secara sistematis itu bisa dipersingkat. Jadi, Q sama dengan K ditambah L. Jadi, jumlah output sama dengan modal ditambah dengan tenaga kerja. Nah, seperti itu secara singkat atau sederhananya fungsi produksi secara materi.
secara matematis itu. Nah, setelah kita mengetahui apa nih definisi produksi segala macam. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa teori perilaku produsen. Jadi, teori perilaku produsen atau perusahaan itu memiliki banyak banget analogi dengan teori perilaku konsumen. Contohnya ini seperti ini nih. Bila konsumen ini mengelola dananya untuk konsumsi, maka produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output gitu. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uang habis untuk konsumsi, maka keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengkonsumsi barang berlaku yaitu the law of diminishing marginal utility atau bisa disingkat LDMU. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi itu bisa disebut dengan the law of diminishing return atau bisa disebut dengan LDR. Nah, produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap, perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Pada akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas definisi produksi, terus teori perilaku produsen itu seperti apa. Nah, di sini tuh di slide selanjutnya itu membahas tentang produksi jangka panjang dan jangka pendek atau dimensi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di dalam teori produksi ini tuh menjelaskan beberapa poin. Nah, di antaranya itu tuh ada produk atau dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya nih di dalam teori produksi itu tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologisnya itu seperti apa atau secara rincinya itu seperti apa. Nah, untuk pengertian periode jangka pendek itu adalah periode produksi di mana perusahaan itu tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Nah, seperti itu pengertian singkat tentang periode jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Nah, di dalam periode jangka panjang dan jangka pendek ini tuh dibagi ke dalam beberapa faktor. Nah, salah satunya yaitu ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Nah, untuk faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi sendiri. Jadi seperti ada atau tidak adanya kegiatan produksi tersebut tuh faktor produksi itu harus tetap tersedia. Seperti contohnya tuh mesin-mesin yang ada di pabrik gitu. Jadi sampai tingkat internal produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi nih jika tingkat produksinya menurun, bahkan jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya.
Makin besar tingkat produksi, makin banyak juga faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau faktor produksi variabel makin besar, maksudnya makin kecil tingkat produksinya, maka makin sedikit juga faktor produksi variabel yang digunakannya gitu. Contoh lainnya tuh seperti buruh harian di pabrik-pabrik gitu. Jadi jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya juga ditambah. Sebaliknya juga, jika ingin mengurangi produksi, maka buruh harian juga dapat dikurangi, seperti itu. Nah, pengertian dari faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel itu terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Jadi jika mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap, karena mesin dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun, susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya nih, jika buruh dikatakan faktor produksi variabel itu karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Nah, dalam jangka panjang nih, atau long run, dan jangka sangat panjang, atau every long run, semua faktor produksi sifatnya itu variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemennya, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya nih, ada seseorang yang menyatakan bahwa jangka panjang bersekitaran antara 5-25 tahun. Sedangkan jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Jadi jangka pendek tuh termasuknya ke dalam faktor produksi tetap, sedangkan jangka panjang tuh termasuk dalam faktor produksi variabel, seperti itu. Nah, tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan itu biasanya berbeda-beda, tergantung jenis usahanya. Misalnya nih, perusahaan yang memproduksi barang-barang modal tuh biasanya periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Barangkali 5 tahun. Karena perusahaan memproduksi barang-barang modern itu membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin, seperti itu. Kalau misalnya untuk perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, biasanya periode jangka pendeknya lebih singkat. Jadi perusahaan yang memproduksi barang-barang modal. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang mengelola makanan kalengan tuh biasanya periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun saja gitu. Terus tetapi perusahaan jangka pendek juga bisa saja dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya nih, restoran kelas menengah bawah. Yang faktor produksi tetapnya adalah rumah dan peralatan masak dan makanan. Jadi mereka tuh mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan nih ya, pedagang bakso keliling yang faktor produksi tetapnya hanya berupa gerobak dorong, mangkok, dan kompor, itu di jangka pendeknya itu hanya 1 bulan. Seperti itu. Nah, setelah kita saya memaparkan materi tentang periode jangka pendek dan jangka panjang nih, poin selanjutnya itu ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Nah,
Sebenarnya nih ya, sangat jarang atau bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Nah, pengertian dari model produksi dengan satu faktor produksi variabel itu apa sih? Nah, model produksi dengan satu faktor produksi variabel yaitu yaitu pengertian analisis jangka pendek yang dimana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses faktor produksi oleh perusahaan, ekonomi itu membagi faktor produksi menjadi berbagai modal dan tenaga kerja. Dalam model produksi satu faktor produksi variabel, barang modal itu dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Nah, di dalam model produksi dengan satu faktor produksi variabel itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada total produk, atau bisa disingkat dengan TP, atau disebut dengan produksi total. Nah, produksi total yaitu total jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Atau bisa disebut dengan kayak banyak banget produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi tersebut gitu. Jadi ininya tuh seperti matematisnya tuh dikatakan tuh bahwa TP sama dengan F K, L. Yang dimana TP itu tuh produksi total, K itu barang modal atau yang dianggap dengan konstan, sedangkan L itu tenaga kerja atau buruh. Nah, secara matematis nih, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP kan adalah MP. Maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0, seperti itu. Untuk poin kedua yaitu marginal produk atau biasa disingkat dengan MP atau disebut dengan produksi marginal. Nah, produksi marginal atau marginal produk itu yaitu perubahan output sebagai akibat perubahan input tertentu, di mana faktor lain dianggap konstan, atau mungkin bisa disebut dengan tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi tersebut. Nah, secara matematis itu disebut dengan MPL sama dengan TP per L, dan MPK sama dengan TP per K. Nah, untuk MP itu adalah produksi marginal. Nah, jadi MPL itu yaitu perubahan output akibat perubahan input L. Sedangkan MPK yaitu perubahan output akibat perubahan input K. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP kurang 0. Jika MP sudah lebih dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Nilai MP itu merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan. Seperti itu. Nah, yang poin ketiga itu efficient product atau biasa disebut dengan AP. Itu disingkat dengan AP atau bahasa Indonesianya itu produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit input tertentu. Secara matematisnya tuh mungkin seperti ini. Jika TP sama dengan F, L, K, maka APL sama dengan TP per L dan APK sama dengan TP per K. Untuk AP sendiri kan itu produksi rata-rata. Jadi APL yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit labor. Labor itu kan tenaga kerja. Nah, untuk APK TP per K yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit kapital. Bisa diuraikan seperti ini.
AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. AP sama dengan 0. Dengan penjelasan matematisnya tuh seperti AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP. Dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP itu maksimum. Contoh kasusnya tuh usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM, alat tenun, bukan mesin. Nah, seperti ini penjelasannya. Ada dalam biasanya di tabel ini produksi total, produksi marginal, dan produksi usaha tekstil tradisional. Contohnya ini. Jelaskan ada mesin, ada buruh, ada produksi total, marginal, dan produksi rata-rata. Ini kan tabelnya nih. Penjelasan ini seperti ini. Dari tabel ini tuh kita tuh dapat melihat bahwa produksi total TP pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum 126 unit. Nah, 126 unit. Pada saat jumlah buruh 126 unit nih. Pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan itu 7 orang. Nah, buruh itu yang dipekerjakannya 7 orang. Tetapi nih, setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total. Penambahan tuh jadi makin kurang. Katanya 7. Ini 120 naik dong. Nah, terus buruhnya tuh jadi 8. Jadi produksi tetapnya juga jadi menurun jadi 120 gitu. Itu tuh disebabkan karena produksi marginal sudah negatif. Bisa dilihat nih pada kolom MP, pada kolom MP nih, yang 8, buruhnya 8, produksi tetapnya ada 120, marginalnya negatif, min 6, gitu. Jadi ternyata besarnya MP itu sangat berpengaruh banget sama TP, gitu. Selama nilai MP ini tuh kurang dari 0, TP akan tetap bertambah. Tapi sayang nih, penambahan MP juga mengalami penurunan LDR. Atau bisa disebut dengan the law of diminishing return. Jadi, besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata. Ya, produksi rata-rata juga berpengaruh ke nilai MP ini nih. Jadi penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP kurang dari nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya nih, pada saat penambahan buruh 2 menjadi 3 orang. Dari 2 menjadi 3 orang, AP ini meningkat dari 10 unit menjadi 15 menit. Karena MP sama dengan 25 unit, karena MP itu sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Seperti itu. Nah, pada tabel ini pun dapat dipresentasikan. Nah, dari tabel ini tuh, kita tuh dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya itu tuh, diagramnya tuh ini. Diagramnya tuh contohnya seperti ini. Jadi ternyata tuh bergeraknya bentuk kurva yang mirip dengan huruf S, sehingga disebut kurva S atau S curve. Itu. Hukum penambahan hasil yang semakin menurun itu menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal. Jadi MP sama dengan 0. Jika kurva MP nih telah lebih rendah dari sumbu horizontal, MP kurang dari 0,
penambahan tenaga kerja itu justru menurunkan produksi total. Slope kurva TP menjadi negatif, seperti itu. Kurva AP ini bergerak sepola dengan kurva MP. Seperti itu MP. Gerak sepola dengan kurva MP. Sebelumnya titik potong AP dan MP. Nilai AP selalu di bawah MP. Nilai AP ini selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP. Karena nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penilaian dari nilai si MP. Seperti itu. Tetapi penurunan itu tidak setajam MP. Sehingga pada saat MP kurang dari 0, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah negatif. Nah, seperti itu tuh penjelasan dari tabel produksi total, produksi marginal, penjelasan dari tabel dan diagram mengenai produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata dari usaha tekstil tradisional. Seperti itu. Nah, selanjutnya tuh di sini akan ada beberapa tahap-tahap produksi. Nah, yang pertama itu tuh tahap pertama itu kan sampai pada saat kondisi AP maksimum. Tahap kedua antara AP maksimum sampai MP sama dengan 0. Tahap ketiga itu saat MP sudah bernilai 0 negatif. Nah, dari tahap ini tuh kita bisa melihat atau bisa diuraikan atau bisa dijelaskan kasusnya tuh nah, jadi di dalam tabel ini tuh sebenarnya di dalam tabel itu ada 3 tahap. Nah, ada 3 tahap ini. Jadi gitu. Pergerakannya tuh penting di 3 tahap ini tuh penting banget gitu. Yang pertama tuh pada saat MP maksimum titik 1,4. Kedua pada saat AP maksimum titik 2 dan 5. Ketiga itu pada saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum titik 3 dan 6. Jadi di dalam diagram ini tuh dibagi menjadi 3 tahap. Nah, 3 tahap itu ini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya tuh sini akan memaparkan atau menjelaskan tahap-tahap dalam yang tadi sudah di tahap-tahap produksinya tadi sesuai dengan diagram ini, diagram kurva TP, MP, dan AP. Nah, pada tahap pertama nih kan tadi sampai pada saat kondisi AP maksimum. Nah, jadinya tuh bahwa penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu tuh hasil yang diproduksi dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Karena slope kurva TP itu meningkat tajam banget. Sedangkan untuk tahap kedua, itu karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata itu mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya itu masih sangat positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Yang tadi disebutkan
bahwa antara AP maksimum pada sampai saat MP sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk tahap ketiga nih, tadi kan jelaskan bahwa saat MP bernilai 0, kurang dari 0 atau negatif. Nah, jadi perusahaan itu sudah mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja itu justru menurunkan faktor produksi total. Jadi itu perusahaan akan mengalami kerugian. Slope kurvanya itu jadi negatif. Seperti yang dibilang bahwa saat MP sudah bernilai kurang dari 0, ya maka hasilnya akan negatif. Seperti itu. Jadi dengan demikian nih, perusahaan tuh sebaiknya berproduksi di tahap 2 yang menjadi, karena secara sistematis nih perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya marginal cost yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih besar dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitupun sebaliknya. Tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja faktor produksi dianggap efisien apabila W sama dengan MP dalam kurung P. Nah, seperti itu penjelasan dari 3 tahap produksi sesuai dengan diagram kurva TP, MP, dan AP. Nah, selanjutnya tuh di sini akan membahas mengenai poin tentang model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Nah, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi itu lebih dari 2 macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi lebih dari 2 macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrik. Dalam model produksi dua produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafik dan matematika sederhana. Nah, jadi di dalam model produksi dengan 2 faktor produksi variabel itu ada beberapa poin seperti poin-poin yang sebelumnya pada model produksi dengan 1 faktor produksi variabel. Nah, poin pertama itu ada isokun. Nah, isokuan. Maaf tipe itu harusnya isokuan, jadi isokun sih. Isokuan atau isokuan. Nah, isokuan ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan data, penggunaan 2 macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya nih, kasus usaha tekstil tradisional, di muka kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin itu dapat ditambah. Bisa dilihat pada tabel yang ada ini nih, pada tabel yang ada. Jadi di sini tuh jadi untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu jadiin catatan bahwa angka-angka pada kolom 1 sampai dengan 5 itu adalah produksi total BAL, oke? Nah, jadi kita tuh bisa melihat bahwa tingkat produksi 105 BAL tekstil itu dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi.
yaitu satu mesin dengan 5 tenaga kerja. Oke, mesin itu dengan 5 tenaga kerja. Mesin dengan 3 tenaga kerja dan seterusnya. Selanjutnya kita juga dapat menurunkan kurva Isokun. Kurvanya itu seperti ini. Jadi kita dapat diturunkan jadi dari 5, 4, 3, 2, 1 sesuai dengan tabel yang ada tadi. Nah, selanjutnya itu di sini ada asum di dalam poin-poin Isokuan juga ada beberapa asumsi-asumsinya. Nah, yang pertama itu asumsi konveksitasi. Nah, asumsi konveksitasi adalah analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva diferensi. Nah, yang ada di perilaku konsumen gitu. Itu kurva diferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau biasa disebut dengan downward sloping. Nah, produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengembangkan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain. Untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut dengan derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution, atau bisa disingkat dengan MRTS. Nah, MRTS adalah bilangan yang menunjukkan beberapa unit faktor produksi. MRTSLK adalah bilangan yang menunjukkan beberapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah satu unit faktor produksi. Sedangkan K pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTSLK adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitasnya. Nah, jadi jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B itu maka tambahan outputnya akan menjadi 1 unit L adalah sama dengan produksi marginal L, MPL, dikali dengan perubahan L. Jadi MPL dikali dengan perubahan L gitu. Yang kedua itu ada penurunan nilai MRTS, diminishing of MRTS. Nah, sama halnya dengan konsumen nih, produsen juga menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTSLK makin turun hukumnya LDR. Dalam kasus-kasus tertentu nih ya, nilai MRTS akan konstan dan 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi itu bersifat substitusi sempurna atau bisa disebut dengan perfect substitution. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada hukum penambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return.
Jadi itu dapat diuraikan bahwa misalnya dalam penggunaan dua macam faktor produksi itu juga berlaku banget hukum yang namanya LDR. Gitu. Jadi penurunan hasil tenaga kerja dapat dilihat dengan jadi itu dapat dilihat bahwa emang penggunaan dua macam faktor produksi ini tuh emang berlaku banget hukum LDR gitu, guys. Jadi emang penggunaannya tuh emang sangat-sangat berlaku banget gitu. Nah yang keempat, yang poin yang terakhir dari asumsi Isokaun itu adalah daerah produksi yang ekonomis atau relevant range of production. Nah, pada saat membahas model produksi satu faktor variabel itu tuh telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah pada tahap kedua. Nah, tahap kedua itu kan tadi AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0 kan gitu. Jadi gitu. Prinsip yang sama juga berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Gitu, guys. Jadi tuh dapat digambarkan kalau misalnya di dalam diagram tuh dapat digambarkan mungkin gak digambar juga di sini kayak misalnya nih titik A dan titik B itu batas daerah produksi yang ekonomis atau titik 2. Nah, jadi jika perusahaan berproduksi di luar batas area, maka A ke C atau B ke D. Jadi jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu A ke C atau B ke D gitu contohnya. Terus kalau misalnya penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi, garis AB merupakan daerah tahap 2. Gitu guys. Nah, jadi poin yang pertama tuh kan tadi udah Isokauna. Untuk poin selanjutnya tuh sini akan membahas mengenai perubahan. Poin kedua itu ya adalah perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to call. Perubahan output itu karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi itu dilipat gandakan seperti itu. Nah, sini tuh poin yang pertama itu terkait dengan skala hasil menaik. Nah, itu bisa disebut dengan increasing return to scale. Nah, menyatakan bahwa jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik gitu. Bisa dilihat nih di dalam diagram 5.9. Itu menunjukkan bahwa penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan dari K1 ke K2. Nah, dari K1 ke K2 tuh dilipat gandakan seperti itu. Jadi outputnya tuh meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi outputnya tuh meningkat lebih
dari 2 kali lipat. Nah, pencapaian hasil ini tuh kemungkinan antara lain tuh karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar, atau ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. Oke. Ini poin pertama. Nah, poin yang kedua itu ada skala hasil konstan atau constant return to scale. Oke. Nah, jadi menyatakan nih skala hasil konstan ini menyatakan jika lipat gandaan faktor produksi ini menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, maka fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Nah, seperti pada diagram 5.10 ini. Begitu. Yang ketiga itu ada skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Jadi menyatakan jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, maka fungsi produksi itu memiliki karakter skala menurun. Seperti yang ditunjukkan pada diagram 5.11. Jadi penjelasannya itu adalah kebalikannya dari skala hasil menaik. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau misalnya hasil menaik itu kan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Nah, kalau misalnya ini tuh kebalikannya. Jadi kalau misalnya penggunaan mesin tenaga kerjanya dilipat gandakan, maka outputnya tuh akan menurun 2 kali lipat. Seperti itu. Untuk poin selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada kurva anggaran produksi. Nah, kurva anggaran produksi atau biasa disebut dengan isokos. Jadi kurva anggaran produksi ini merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jadi jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa, maka kurva isokos adalah 1. Gitu. Atau dalam secara sistematisnya tuh 1 sama dengan RK sama dengan WL. Jadi ya sudut kemiringan kurva isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi kurva 1 berotasi, jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isokos akan bergeser sejajar. Seperti yang ada pada diagram 5.15 ini. Gitu. Materi selanjutnya itu tentang keseimbangan produsen. Nah, keseimbangan produsen itu terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Nah, jadi kurva 1 nih, kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Nah, di titik bersinggungan itu tuh kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan menghasilkan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produksi analogis dengan analisis perilaku konsumen.
Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi. Substitution effect dan efek skala produksi. Karena itu produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat, kemampuan memproduksi meningkat. Jadi misalnya nih, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksinya ditingkatkan, maka jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan tuh lebih menyukai menambah barang mesin. Jadi kayak misalnya, jika tingkat produksinya tuh ditingkatkan, jumlah penggunaannya tuh ternyata juga akan berkurang. Jadi perusahaan tuh lebih suka menambah barang daripada menambah tenaga kerja, seperti itu. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen tuh selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu memaksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Prinsip maksimalisasi output itu menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan dicapai output maksimum pada diagram 5.1 bagian A. Nah, sedangkan prinsip minimalis biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya maksimum. Dengan biaya minimum. Itu bisa dilihat di diagram yang B gitu. Jadi keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Jadi perusahaan tuh umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perusahaan itu adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya nih, pada badan usaha milik negara, BUMN, yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Gitu, karena kan pada umumnya tuh perusahaan itu kan memiliki tujuannya masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang keseimbangan produsen tuh, sini akan membahas mengenai pola jalur ekspansi. Nah, apa sih pola jalur ekspansi ini? Jadi tujuan perusahaan itu tuh sebenarnya untuk memaksimalisasikan laba. Jadi untuk mencapai tujuan itu tuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap memperhatikan efisiensinya. Biasanya tuh perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi. Nih, dilihat dari diagram 5.17 bagian A itu menunjukkan bahwa keseimbangan awal di titik A mempersinggung garis anggaran I1 dengan isokoun Q1. Isokounnya tuh Q1.
Nah, sedangkan dalam jangka pendek, jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C, tetap pada Q1. Karena anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke I2. Padahal nih ya, dalam jangka panjang, dengan anggaran titik 2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Gitu. Titik-titik keseimbangan itu tuh tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin. Nah, sedangkan dilihat lagi nih pada diagram 5.17a. Itu menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, dan L. Dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin QS. Garis isoklin OS, bukan QS tapi OS, tidak membentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan dalam jangka panjang, perusahaan itu memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant return to scale atau CRS, isoklin berbentuk garis lurus OR. Okay. Hal itu tuh karena fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi itu tidak berubah konstannya. Itu tuh ada pada diagram 5.17b. Nah, namun bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi itu tidak dirubah, isoklin merupakan garis lurus ekspansi. Garis ini tuh menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi itu tuh berubah dianggap tetap. Nah, pada diagram 5.18a itu menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya. Nah, sedangkan pada diagram 5.18b ini menunjukkan untuk kasus skala hasil konsta atau CRS. Nah, jadi dari beberapa materi atau poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi itu adalah kegiatan menambah suatu kegunaan, suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam memproduksi barang dan jasa, ada beberapa hal yang harus dibutuhkan. Hanya itu seperti faktor produksi. Faktor produksi itu terdiri dari faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Perilaku produsen juga tidak terlepas dari kegiatan menambah faedah suatu barang atau menciptakan barang atau jasa baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kan tadi ada tambahan dari rangkuman tersebut tuh bahwa teori produksi itu adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi tuh bagaimana kita memilih kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output dengan produktivitas dan efisien yang tinggi, serta bagaimana menentukan tingkat output dan optimal untuk meningkatkan penggunaan input tertentu. Nah, jadi sekian
pemaparan materi yang sudah saya sampaikan mengenai teori produksi. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaiannya kurang maksimal. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.